Hai, nama aku Elliot, dan aku curi sesuatu yang berharga untuk dikasih ke orang yang harus aku bayar untuk bersamaku. Sejak masih kecil, aku memiliki kecemasan saat berada di sekitar wanita. Aku bahkan ingat aku jatuh cinta sama perempuan cantik waktu TK, dan aku sembunyi di balik perosotan karena aku takut untuk ngomong sama dia. Aku lihat cowok-cowok di grupku mulai dapat ciuman pertama mereka. Di akhir SMP, hampir semua dari mereka udah cium perempuan, sedangkan aku hampir nggak pernah ngomong sama cewek. Di SMA, ini nggak membaik. Ada cewek bernama Willow yang aku sukai selama bertahun-tahun. Aku selalu suka dia dari kejauhan, terlalu takut untuk mendekatinya. Tapi di kelas kimia, dia partner labku. Dan sayangnya, kami hampir nggak ada chemistry. Kepalaku berputar sampai aku nggak bisa melihat dia. Dia ngomong dengan ramah padaku, tapi aku nggak bisa dengar suaranya karena suara jantungku yang kencang. Tanganku keringetan, dan saat itulah pasti dia sadar kalau ada yang salah. Dia genggam tanganku dan dia menawarkan untuk mengambilkan aku segelas air karena aku kelihatan pucat. Setelah dia bilang itu, pikiranku mulai kemana-mana. Dia tahu aku gugup, dia tahu aku aneh, dan bentar lagi semua orang juga bakal sadar. Aku berdiri dari dudukku. Aku balik badan untuk pergi, tapi aku nggak sengaja menjatuhkan gelas kimia ke lantai. Gelasnya pecah, dan rasanya semua orang menoleh dan melihat ke arahku. Mukaku langsung merah, dan aku lari keluar ruangan. Rasanya aku duduk di kamar mandi berjam-jam, dan ternyata emang iya. Bel berdering dan sekolah berakhir, tapi aku tetap nggak bisa gerak. Malam itu aku buka sosmedku dan aku lihat pesan dari Willow. Dia tanya apa aku baik-baik saja. Aku malu banget karena pesan menyedihkan darinya, jadi aku nggak balas. Beberapa minggu kemudian umurku 18 tahun. Aku menjadi semakin kecewa sama diriku. Semua temanku pacaran, jatuh cinta sama cewek pintar, cantik, dan aku malah nggak nyaman dan sendirian. Suatu malam aku pergi sama teman-temanku dan pacar mereka ada di sana. Saat lihat mereka pelukan dan tertawa cekikikan, hatiku patah. Aku izin balik duluan dan rasanya mereka nggak peduli kalau aku pergi. Aku menyusuri jalan yang gelap. Aku cuma mau ada cewek yang melihat aku kayak gitu. Karena melamun, aku hampir gak dengar wanita yang di belakangku. "Hei, buat kamu," katanya. Aku menoleh dan kagetnya ada wanita paling cantik yang pernah aku lihat dalam hidupku berdiri di sana memberikan aku bunga. Aku sangat linglung sampai aku ambil bunganya tanpa sadar. Aku berhasil bergumam, "Makasih. Sepertinya kamu agak kesepian. Kalau mau cari kenyamanan, silahkan masuk ke dalam." Dia mengedip padaku dan masuk ke gedung di samping kami. Waktu aku lihat papan di pintu, jantungku berdegup kencang. Itu adalah strip club. Aku terdiam di depan pintu, gugup banget. Habisnya aku mau dekat sama cewek. Mungkin ini cara untuk mewujudkannya. Aku masuk dengan gugup dan duduk. Ini terlihat seperti strip club di film-film yang pernah aku tonton. Lampu berkedip, gadis tengah telanjang, kursi gelap. Aku nggak nyaman. Beberapa menit kemudian aku memutuskan untuk pergi. Tapi MC-nya keluar dan mengumumkan bahwa Rosie akan keluar ke panggung. Gadis dari luar itu jalan di atas panggung dan dia terlihat luar biasa. Dia menari di panggung dan aku terpaku. Dia tersenyum padaku dan beberapa kali dia bahkan membungkuk dan membelai rambutku. "Aku senang kamu datang," katanya, dan dia mengedip padaku lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa nyambung sama dia. Aku mau waktu lebih dengannya, jadi aku datengin dia setelah acara dan aku tanya gimana caranya supaya bisa. Dia bilang dia punya kamar pribadi untuk sejam, dan aku bayar mahal untuk mewujudkannya. Entah kenapa, bayar untuk menghabiskan waktu sama dia bikin aku merasa lebih baik untuk bisa sama dia. Aku nggak percaya diri. Tapi kalau aku nggak keren atau lucu, aku harus bayar. Jadi rasanya aku nggak menghabiskan waktu dia. Kami duduk di belakang dan dia mau nari untukku, tapi aku minta kami pegangan tangan dan ngobrol aja. Kami ngobrol sejam penuh dan aku merasa senang dengannya. Awalnya aku gugup banget dan dia bilang kalau nggak apa-apa. Dia belai rambutku dan bilang kalau dia nggak menghakimi aku sama sekali. Untuk pertama kalinya, ada yang nggak menghakimiku. Aku pulang malam itu dan merasa begitu enteng. Aku tahu aku harus bertemu dia lagi. Besok paginya, aku cuma bisa mikirin tentang dia selama di kelas. Aku bayangin masa depan dengannya. Beli rumah, traveling, main game, saling ngobrol. Itu fantasi yang indah. Jadi aku langsung ke sana pas pulang sekolah. Aku bawa buket bunga, dan waktu aku mau masuk,
penjaganya bilang aku nggak boleh bawa bunganya masuk. Aku bilang ini buat Rosie, dan dia bilang aku harus pergi. Aku sudah hampir pergi waktu Rosie lari ke aku dan bilang ke penjaganya kalau ini nggak apa-apa. Dia ambil bunganya dan dia berterima kasih padaku. Dia tanya apa aku mau sejam dengan dia lagi, dan dengan antusias aku bilang iya. Dia tersenyum padaku seakan dia sudah menungguku. Kami ngobrol selama sejam dan aku semakin gak gugup. Ini jadi rutinitas normalku. Aku pergi ke sana hampir tiap hari setelah sekolah. Aku semakin dekat dengannya. Tapi di akhir bulan, aku udah menghabiskan semua uang yang aku simpan beberapa tahun terakhir. Aku cuma punya setengah dari biaya yang dia kenakan untuk satu sesi pribadi. Waktu aku ke sana dan bilang ke dia tersenyum dan bilang kali ini nggak apa-apa. Ini bikin aku merasa luar biasa. Di sesi itu aku curahkan semua isi hatiku padanya. Di akhir sesi, dia memelukku dan bilang kalau dia nggak sabar bertemu aku lagi. Malam itu aku mimpi tentang Rosie. Aku tahu aku harus bertemu dia, tapi aku nggak punya uang. Aku merasa gelisah banget. Waktu aku mau pergi, aku mau pamit sama ibuku. Dan aku lihat kalung emas ibu tergeletak di meja samping kasur. Aku tahu ini salah, tapi aku ambil kalung itu dan aku keluar tanpa pamit pada ibuku. Aku langsung pergi ke klub untuk cari Rosie. Waktu aku bertemu dia, aku bilang kalau aku nggak punya uang. Tapi aku tunjukin dia kalungnya. Dia bilang itu lebih berharga daripada tarif per jam dia. Tapi aku bilang kalau dia lebih berharga. Kami duduk di belakang dan ngobrol. Aku tanya apa aku boleh pasangin kalungnya ke dia, dan dia bilang lebih baik enggak. Aku agak kaget, tapi kami mulai ngobrol. Rosie agak beda. Aku tanya apa ada yang salah, dan dia bilang dia merasa aku terlalu serius dalam hubungan ini. Apa maksudnya? Aku nggak terlalu serius, aku sayang sama kamu. Waktu aku bilang itu, Rosie menggelengkan kepalanya. Matanya menunjukkan belas kasihan. Elliot, kamu ngapain di sini? Kata dia. Kita nggak benar-benar dekat. Ini kerjaanku. Maaf kalau kamu pikir kita pacaran, tapi kita enggak. Duniaku hancur. Tapi aku pikir kita... Aku hampir nggak bisa bersuara. Elliot, kamu bayar untuk menghabiskan waktu sama aku. Nama aku bahkan bukan Rosie, kata dia. Aku merasa mataku mulai berkaca-kaca. Kamu nggak bisa bayar orang untuk mencintaimu. Kamu harus atasi kecemasan dan percaya diri kamu dan cari orang dengan cara yang benar. Maaf. Sebelum aku bisa bilang apa-apa, Rosie balikin kalung ibuku. Dan dia menghilang. Di jalan pulang, aku nangis. Tapi jujur, aku merasa Rosie benar. Saat aku pulang, ibuku tanya kenapa aku punya kalung dia. Aku bilang kalau aku curi dan aku minta maaf. Aku tanya ibu dengan berkaca-kaca apa ibu bisa bantu aku cari dokter untuk mengatasi masalah kecemasanku. Sekarang aku sudah terapi selama beberapa bulan. Dan aku merasa lebih baik tentang diriku. Ini akan memakan waktu untuk memperbaiki diri. Tapi aku membuat sedikit perubahan. Aku bahkan jawab chat Willow dan minta maaf karena nggak balas lebih cepat.